Mengenai metode yang dicoba Yakub dengan tongkat dan mengupas bilur-bilurnya, saya bersedia mendengarkan teori apapun tentangnya. Tetapi hasil akhirnya adalah berkat Tuhan melimpah atas Yakub meskipun ia ditipu. Dan Tuhan sanggup memberkati kita kapanpun ada Laban dalam hidup kita yang menipu kita. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal Alkitab secara mendalam. Bersama dengan saya, Oti Priambodo, sebagai tuan rumah Anda, dan narasumber yaitu Pak Yohanes. Seperti yang Anda tahu, ada orang-orang di dunia ini yang hanya memikirkan uang dan keuntungan. Mereka tidak takut memanfaatkan pekerjaan mereka kalau itu akan membantu mereka menjadi kaya. Begitulah yang terjadi dengan paman Yakub, yaitu Laban, dalam Kejadian pasal yang ke-30. Namun, betapapun Laban mencoba untuk menipu Yakub dan mengubah perjanjiannya, Tuhan tetap membuat Yakub makmur. Dan hari ini Pak Yohanes akan menyampaikan tema kejujuran adalah investasi terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya dalam program Jalan 66. Dan kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk memahami kisah-kisah yang terjadi di dalam Alkitab. Ya, kita sedang mempelajari kehidupan Yakub. Dan di sini kita melihat episode di pasal yang ke-30 dari kitab Kejadian, di mana si penipu juga ditipu. Ia telah menipu saudaranya Esau, masih ingat, untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat ayahnya, dan melarikan diri dari murka saudaranya, berharap untuk memulai hidup baru di antara kerabat keluarganya di Mesopotamia, di rumah Laban. Di sana kita tahu dia tertarik kepada putri Laban yang bernama Rahel, dan dia ingin menikahi Rahel, tetapi Laban melakukan apa yang dikenal dengan namanya tukar jodoh. Karena bukannya Rahel yang diberikan kepada Laban pada awalnya, justru Lea, putri Laban yang sulung. Sehingga Yakub baru tahu itu ketika paginya, loh kok Lea? Ya tentu Yakub menjadi marah karena ini merasa ditipu. Ya akhirnya dia juga mengikuti untuk mendapatkan Rahel. Dia setuju untuk bekerja 7 tahun lagi. Ini bukan masalah yang gampang. Sehingga kita tahu di pasal 29 itu kita punya tema masalah ganda. Nah, Yakub memiliki 2 istri yang harus dihidupinya. Dan akhirnya bekerja untuk Laban selama total berapa saudara? 14 tahun. Namun di tengah semua itu kita melihat bagaimana janji-janji Allah kepada Abraham digenapi dari generasi ke generasi. Yakub adalah patriarkah generasi ketiga. Dan ia pasti akan melakukan bagiannya dalam meningkatkan jumlah keturunan. Ya harus kita ingat, anak-anak dianggap sebagai berkat besar dari Tuhan. Mereka adalah tanda kemakmuran. Dengan kata lain, semakin banyak anak, maka semakin luar biasa. Dan di pasal yang terakhir, kita melihat Lea sudah siap untuk memiliki bayi. Tetapi Rahel memulainya dengan lambat. Dan saat kita sampai di Kejadian pasal 30, kita mendapati Rahel mengalami gangguan emosional karena hal ini. Ya, mari kita sekarang siapkan hati kita belajar dari kebenaran Alkitab, kita membuka Kejadian pasal 30. Bagi saudara yang memiliki Alkitab cetakan, silakan dibuka di Kejadian 30 dan kita akan mendengarkan, saya akan bacakan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Ya, ini namanya putus asa, saudara.
Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung." Kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ini kita pernah lihat sebelumnya ya. Dimulai dengan Abraham dan Sarah. Ketika Sarah tidak dapat memiliki anak, ya, ia memberikan hamba perempuannya kepada Abraham untuk dikaruniai anak melalui dirinya. Rupanya begitulah cara yang dilakukan pada masa itu, saudara. Dan sekarang 2 generasi kemudian Rahel mengikuti praktek itu, meskipun itu bukan ide awal dari Allah. Nggak ada maksud begitu. Dan kemudian kita tahu di ayat 9, kita melihat Lia melakukan hal yang sama, nggak mau kalah. Ini seperti ajang perlombaan untuk melihat siapa di antara keduanya dapat melahirkan anak lebih banyak. Wow, ini seperti perlombaan ya. Ayat 9, ketika dilihat Lia bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lia, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lia, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lia, melahirkan anak lelaki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lia, "Aku ini bahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah Dudaim. Lalu dibawanya kepada Lia ibunya. Ya, ini buah yang dianggap dapat meningkatkan kinerja seksual dan meningkatkan kemungkinan kesuburan begitu ya. Kata Rahel kepada Lia, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lia kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Kita lihat di sini ya, permusuhan terjadi di antara kedua istri Yakub ini. Itu adalah seperti tawar-menawar untuk melihat siapa yang bisa memiliki bayi lebih banyak. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lia mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu, tidurlah Yakub dengan Lia pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lia. Lia mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lia, "Allah telah memberiku upah, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lia mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lia, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu, ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah
seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang Yusuf ya saat kita melanjutkan mempelajari kitab Kejadian. Dan sekarang Yakub mulai berpikir bahwa inilah saat yang tepat baginya untuk meninggalkan pekerjaan Laban dan mencari peruntungannya sendiri. Kita perhatikan saudara ayat 25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku, ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu. Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Ya, ini aku bersedia tinggal bersama Laban, jika Laban setuju untuk membiarkan Tuhan menentukan siapa yang akan berhasil. Ia memilih untuk menerima warna domba dan kambing yang secara statistik paling kecil kemungkinannya untuk lahir sebagai pembayaran. Kesepakatan ini jelas akan menguntungkan Laban ya. Jadi pada detik ini Yakub siap menunjukkan kepada Laban bahwa kejujuran adalah investasi terbaik. Tapi lihat saudara apa yang terjadi. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya serta segala yang hitam di antara domba-domba, diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Ya, ini Laban berusaha mencegah Yakub mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menjauhkan ternak-ternak berbintik darinya. Itu adalah cara yang licik Laban untuk memastikan ia mendapatkan ternak terbanyak. Namun Yakub punya ide sendiri. Ya, dan mencoba metode yang mungkin umum, tetapi tidak punya penjelasan yang memadai. Ayat 37, lalu Yakub mengambil dahan hijau dari buah hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu.
Tapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan anak laki-laki, unta dan keledai. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal Alkitab secara mendalam. Saat ini kita sedang mempelajari pasal yang ke-30 Kitab Kejadian. Dan kita akan ngobrol bareng dengan Pak Yones sebagai narasumber kita. Nah, Pak Yones, pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak tahayul yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari pada masa itu. Yakub memasukkan ranting-ranting ke dalam bak air, buah dudaim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang membingungkan ya. Banyak orang di zaman modern ini telah berjuang ya untuk menemukan alasan di balik metode yang digunakan Yakub atau cara kerjanya. Mungkin ada kepercayaan di kalangan pengembala saat itu bahwa membiarkan hewan melihat jejak yang jelas saat kawin mempengaruhi pola pada kulit hewan muda. Mengupas kulit kayu akan menciptakan pola bergaris, dan diperkirakan kambing-kambing itu akan melahirkan anak yang bergaris. Nah, fakta bahwa Yakub melakukan ini berarti ia yakin cara ini akan berhasil. Namun sejujurnya saya percaya bahwa Tuhanlah ya yang membuat kawanan ternak Yakub bertambah banyak, bukan kebiasaan misterius seperti ini ya. Tuhan telah berjanji untuk memberkatinya dan ia melakukannya. Ia memiliki keluarga besar dan kawanan ternak yang besar. Apakah sama halnya dengan buah mandrake yang diperdagangkan para saudari itu, yang mereka pikir dapat meningkatkan kesuburan? Memang seperti di setiap budaya ya, orang tidak hanya percaya pada afrodisiak, tetapi juga pada tanaman obat yang dapat meningkatkan kesuburan wanita. Ya, ini mandrake itu adalah tanaman yang dipercaya dapat membantu menghasilkan anak itu meningkatkan kesuburan. Atau disebut dengan di bahasa Alkitab itu buah dudaim ya. Kitab suci hanya mengungkapkan bahwa praktik ini memang ada, tetapi tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana praktik ini bekerja secara ilmiah, atau tanaman apa yang mungkin telah digunakan untuk tujuan ini. Nah, salah satu kelemahan manusia adalah sikap bahwa kita dapat menghasilkan hasil dengan usaha untuk pemahaman kita sendiri. Kita ingin bisa menelan pil atau mengayunkan tongkat ajaib dan membuat segalanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Bahkan Lia maupun Rahel percaya bahwa tanaman-tanaman ini memiliki kekuatan untuk apa? Memberikan kesuburan dan mengubah masa depan mereka. Namun kita akan selalu melihat bahwa Tuhanlah sumber segala berkat, bukan usaha atau sihir manusia. Apakah itu termasuk minum obat saat kita sakit? Ya, obat memang satu hal. Itu tahayul yang berbeda ya. Dan mengikuti kalian dokter atau tidak adalah itu keputusan kita sendiri. Nah, ketika kita sakit, kita tentu menginginkan supaya kita sehat. Dan obat-obat tentu dapat membantu. Dan akal sehat seringkali akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Namun saya pikir reaksi pertama kita seharusnya adalah berdoa, ya, memohon kesembuhan dan bimbingan dari Tuhan. Ilmu pengetahuan telah mengungkapkan banyak informasi kepada kita, tetapi ilmu pengetahuan bukanlah Tuhan dan tidak mengetahui segala sesuatunya. Dan dalam pasal yang ke-30 ini, khususnya pada ayat yang ke-27, Laban mengatakan bahwa ia mempelajari berbagai hal melalui ramalan yang merupakan ilmu metafisika. Nah, dalam kasus ini kita tidak tahu pasti ya, apakah Laban berkata jujur atau tidak. Ia telah menipu Yakub berkali-kali. Ia bisa saja mencoba menipunya di sini dengan membuat Yakub berpikir bahwa ia memiliki akses ke suatu kekuatan supranatural untuk mendapatkan keuntungan.
Namun di saat yang sama ada kemungkinan Laban memang bermain-main dengan ilmu gaib. Ia tinggal di Mesopotamia, tempat banyak terdapat okultisme. Di pasal selanjutnya kita juga akan belajar bahwa Laban menyimpan berhala-berhala di rumah tangganya dan bahwa Rahel mencuri berhala-berhala ayahnya ketika mereka pindah. Jadi Laban memang terlibat dalam ramalan dan mungkin praktek-praktek ilmu-ilmu sihir seperti itu ya. Namun Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan telah memanggil Abraham dan keturunannya keluar dari hal-hal yang demikian untuk membangun garis keturunan yang nantinya kita akan sampai kepada yang kita kenal dengan penebusan di dalam Kristus. Nah, sementara itu kita tahu bahwa Tuhan memberkati setiap leluhur kita, bahkan menggunakan kesalahan dan kelemahan mereka untuk mengajar dan membuat mereka bertumbuh dalam pengetahuan rohani. Nah, inilah yang Dia inginkan bagi kita masing-masing. Nah, Pak Yones, sepanjang proses ini Yakub semakin makmur seiring berjalannya waktu. Anak laki-laki lahir dan ada banyak ibu dalam kisah ini juga. Bagaimana ini mempengaruhi Rahel? Apa relevansinya dengan 12 suku Israel yang sedang dibentuk? Ia berkata kepada Yakub, "Berikan aku anak, atau aku akan mati." Lalu ia melahirkan Yusuf. Setelah itu, ia melahirkan Benyamin dan kemudian mati. Apa relevansinya Rahel di sini? Karena ia seolah menghilang begitu saja dari kisah ini. Ya, Anda benar ya. Rahel tampaknya hampir terlupakan meskipun ia adalah pilihan pertama Yakub. Dalam pemeliharaan ilahi Allah, ia hanya diizinkan memiliki 2 dari 12 putra Yakub. Namun Rahel memegang peranan penting dalam kisah ini karena banyak ruang dalam kitab Kejadian akan dikhususkan untuk kisah Yusuf yang dijual sebagai budak di Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri yang merupakan putra-putra dari katakanlah ibu-ibu yang lain. Dan karena itu seluruh keluarga Yakub akan diselamatkan dari kelaparan dan akan mengetahui bahwa Yusuf telah naik tahta menjadi orang kedua di Mesir. Dari Yusuf akan lahir 2 suku, Manasye dan Efraim. Namun mari kita tinjau putra-putra Yakub yang menjadi 12 suku. Dari Lia kita melihat ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan seorang putri, Dina. Dari Rahel lahirlah Yusuf dan Benyamin. Dari hamba perempuan Lia lahirlah Gad dan Asyer. Dari hamba perempuan Rahel lahirlah Dan dan Naftali. Apa yang terjadi pada anak-anak lelaki ini? Ruben, anak sulung, kehilangan hak kesulungannya ketika ia tidur dengan selir ayahnya. Simeon dan Lewi memimpin serangan balasan terhadap beberapa orang Sikam yang memperkosa Dina, adik perempuan mereka. Kekerasan mereka dikutuk. Dan Simeon akhirnya berasimilasi ke dalam suku Yehuda. Lewi menjadi suku para imam. Yusuf menjadi lebih terkemuka daripada mereka semua. Yehuda diyakini telah meyakinkan saudara-saudaranya untuk tidak membunuh Yusuf setelah ia diculik. Naftali dan Dan kurang dikenal tetapi tidak luput. Naftali mengikuti Gideon dalam penyerbuan pembebasannya atas orang Midian di Hakim-Hakim. Dan tidak disebutkan dalam daftar 144.000 orang yang dimeteraikan di kitab Wahyu. Gad, Asyer, Isakar, dan Zebulon kurang menonjol. Yusuf dan Benyamin akan menjadi tokoh penting ketika kita sampai pada kisah keluaran dari Mesir. Terima kasih banyak Pak Yones. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke ringkasan akhir dari kitab Kejadian pasal yang ke-30 ini. Tema kita adalah kejujuran adalah investasi terbaik. Yang relevan dalam pasal ini adalah bahwa kemakmuran dan berkat datang dari Tuhan, bukan melalui usaha manusia atau cara-cara yang tidak jujur. Kitab suci dengan jelas menunjukkan bahwa hal-hal yang Yakub pikir akan menjadi berkat besar baginya ternyata tidak demikian.
Misalnya Lea, istri yang tidak diinginkannya, adalah orang yang memberinya anak terbanyak. Dan Rahel, istri yang sangat dicintainya, hanya memiliki 2 anak. Yakub mengandalkan pengetahuan manusianya sendiri untuk mencapai sesuatu. Tetapi ia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Yakub bekerja selama total 14 tahun untuk Rahel. 7 tahun pertama sebelum pernikahan dan 7 tahun kedua setelah pernikahan. Sesuai dengan perjanjian Laban. Yakub menepati perjanjiannya dengan sabar. Semua pengalamannya dalam berbohong dan menipu akhirnya sia-sia, dan ia sendirilah yang tertipu. Yakub makmur bukan karena kekuatannya sendiri atau karena tipu daya yang ia kuasai, melainkan karena kemurahan hati Tuhan. Dan akhirnya ketika Yakub makmur, ia menggunakan segala macam siasat dan tahayul pada masa itu, tetapi tak satu pun berhasil. Tuhanlah yang memberkati Yakub sepanjang masa, menjamin bahwa apa yang ia janjikan kepada Yakub akan benar-benar terwujud. Tuhanlah yang membuat domba kambing berbintik-bintik itu lahir. Mengenai metode yang dicoba Yakub dengan tongkat dan mengupas bilur-bilurnya, ya saya bersedia mendengarkan teori apapun tentangnya, tetapi hasil akhirnya adalah berkat Tuhan melimpah atas Yakub meskipun ia ditipu. Dan Tuhan sanggup memberkati kita kapanpun ada Laban dalam hidup kita yang menipu kita. Jadi mari kita ingat saudara, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih Pak Yones. Kita akan kembali untuk menyimak pelajaran selanjutnya yang masih dari kitab Kejadian, yaitu melanjutkan Kejadian pasal yang ke-31. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.